dipersembahkan oleh... Baik, tadi sudah ada pemanasan mendalam dengan Mas Taufik Hidayat. Saatnya kita buka box lagi, pilih box nomor berapa Mas Taufik? 4. Oke, kita akan langsung buka box nomor 4. Box nomor 4, judulnya, topiknya adalah mantan terindah. Tepuk tangan dong. Nah, kenapa judulnya mantan terindah? Karena Mas Taufik Hidayat ini adalah salah satu mantan terindah dunia bulu tangkis Indonesia. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong, tepuk tangan sekali lagi. Langsung ke coach. Waktu 2004. Ya, 2004 di Athena di Yunani. Kan Taufik nggak hanya dapat medali Olimpik ya, Mas. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan. Ceritanya kalau nggak salah setelah di match itu dia bilang abis ini mau dikenalin seorang cewek. Jadi pertama kali kenal Teh Ami itu di Athena. Setelah Taufik medali emas, terus dikenalin, waktu itu kan ketua KONI-nya Pak Agung Gumilar. Nah, itu Teh Ami kalau saya tidak salah habis kuliah dari Amerika terus nonton tuh. Nah, itu pertama kali kenalannya dikenalin itu di situ. Dan 2005-nya juara dunia. Iya. Nah, ya. itu amunisinya kayak ini ya. Jadi yang mau saya tanyakan, gimana sih jalan cerita kenalannya gitu. Kan judulnya mantan terindah. Nah, ini indah sampai sekarang. Kira-kira itu. Jawab Mas Taufik. Enggak. Gimana tuh? Kan tadi kan mantan terindah tentang bulu tangkis. Kok ke situ? Athena, dari Kan itu Athena. 2004 amunisi sebagai ini ya. Itu kan salah satu apa namanya Booster. strong power itu. Strong power, Mas Taufik. Bener nggak, Mas Kemana-mana Taufik? jadi Bukan, champion. masalahnya Bukan. ketika di itu Masalahnya itu sekarang nyonya. Nyonya. Mantannya yang lain. Kan saya tanya, kan kenalan pertama waktu itu dia bilang habis dikenalin sama itu. Iya, mantan pacar kan istri Iya, sekarang. iya. Nah, itu gimana tuh? Apa sih ceritanya gimana kan bisa dong. Nyambah dulu apa perlu dijawab? perlu karena kalau menurut saya namanya kenangan itu ketika di sepanjang jalan kenangan itu Bandung. Ternyata Athena. Jadi jauh lagi. Oh. Iya, begitu deh. Oke, jadi hari itu begitu saya menang, itu kita ada makan di kedutaan ya? Ya, kedutaan. Kedutaan. Habis itu waktu itu ada Paulus Pasurne, Paulus Pasurne. ya pelatih fisik. Saya menanyakan, Pak Agung masih punya anak kecil. Saya nggak tahu kalau udah kuliah. Saya bilang gitu. Kok anak kecil sih? Itu udah kuliah katanya. Masa sih kayak anak kecil, saya bilang gitu. Udah tuh. Udah dikenalin, ya kenal begitu aja. Nggak ada yang gimana-gimana. Dari situ ya, habis itu malah saya udah juara, udah lega, udah plong. Malah saya ajak teman-teman atlet yang lain ke asarnya, udah yuk kita jalan. Udah ngapain? Kita happy-happy aja di luar. Malah saya dikasih uang sama Pak Agung waktu itu. Yaudah kamu happy-happy lah di luar gitu loh. Kenalannya nggak banyak ngobrol juga di situ. Tapi setelah itu suatu saat, even nomor telepon pun saya nggak punya. Nggak punya. Jadi saya datang ke rumahnya waktu itu karena menghadap untuk mengundang, waktu itu Pak Agung kan masih ketua KONI ya. Masih ketua KONI, saya ngadep. Pas ada Ibu Agung juga. Terus saya mengundang untuk satu pertandingan waktu itu Indonesia Open ada di bukan Istora sebelahnya apa? Tenis ya? Tenis indoor. Untuk mengundang itu. Akhirnya Bu Agung bilang, panggil lah. Ami udah tukar nomor telepon aja nanti. Ah, berarti yang salah kan Ibu Agung. Ini yang dinamakan sambil nyelam minum air. Oh gitu ya. Tapi soal itu nggak ada modus-modus ke Mbak Ami, nggak ada ya? Nggak ada, dikit sih. Gitu. Oh gitu. Jadi dari situlah. Enggak, kalau di wayang itu gini, aku mau cerita. Ada pemberontakan perempuan di wayang karena semuanya disayembarakan, Mas Aris. Wah, yang menang sayembara ini dapat ini. Ada perempuan yang protes. Kami perempuan nggak mau dibegitukan kayak piala. Kami yang harus memilih. Itu namanya Dewi Kunti. Maksudku, pertanyaanku, Ami memang memilihmu, iya, atau karena juara, terus disodorkan sama bapaknya. Itu. Enggak, yang milih saya. Bahkan di situ dulu
bisa dibilang saya jalan iya, tapi nggak kayak pacaran apa gimana, enggak. Dan di situ saya langsung minta untuk nikah. Wah, Nembak apa, tes apa maknanya? Nggak pakai taaruf. Bahkan orang tua saya juga nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu. Kaget nggak tapi ketika tahu? Iya kaget. Apa udah siap? Saya bilang saya udah siap. Oh. Salam dulu, laki. Aku nikah orang tua juga nggak tahu. Saya kabari langsung, itu baru laki. Kalau kayak Mas Arief kalau laki kayak gitu ya Mas Arief? Iya beda-beda lah tiap orang. Enggak, laki itu. Iya. Iya. Tapi waktu silakan. Ya, sorry. Seperti apa sih seorang atlet itu memutuskan untuk menikah? Karena kan tadi kita prestasi itu pendek ya. Umur untuk atlet itu pendek. Tadi kembali soal gambling. Apakah menikah itu akan mengganggu prestasi atau justru memotivasi? Itu bagaimana tuh seorang atlet? Apalagi ketika menikah itu masih berada dalam Top puncaknya. performance. Gimana tuh? Memang tiap orang beda-beda ya. Kalau dulu saya, ya itu. Jadi saya pas di Platnas itu, memang saya masih bisa dibilang under 20 lah, udah yang jadi top player. Dan saya akan ngerasa bahwa jadi atlet itu nggak akan selamanya. Umurnya pendek. Jadi dari tiap tahun saya harus meniti dan saya harus memikirkan setelah jadi atlet saya ngapain nih. Makanya saya punya yang relasi, punya teman-teman banyak, nggak hanya di dalam bulu tangkis tapi di luar juga. Nah saya memutuskan nikah itu pertama saya senang anak kecil. Habis nikah saya ingin punya anak cepet. Nggak mau juga nanti kelamaan saya main lupa nikah ntar kan. Balik lagi tergantung kitanya. Itu loh, saya nikah umur 25 ya. Ya, Banyak yang setahun- kecewa nggak tuh Pak Ketum? Hah? Pas nikah. Oh, patah hati. Banyak Banyak yang patah hati. Oh, banyak yang patah hati. Pasti banyak lah. Sekarang kan kayak misalkan mengambil satu keputusan di PBSI misalkan. Kita memasukkan nama pelatih, pengurus, pro kontra kan. Tapi kan kita yang menjalankan. Oke. Ini pun sama. Oh gitu. Mungkin pertanyaanku begini. Jadi Singkat aja, Mbak. saya nggak kenal dekat sama Pak Agung Gumelar, tapi kenal. Jadi sering ketemu sama Tarsan Srimbulat. Karena Pak Agung Gumelar itu juga pelindung Srimbulat. Sri Mulat. Iya. Betul, selain Goni. Pertanyaanku, sudah gabung seniman terus gabung olahraga, kenapa Pak Agung akhirnya milih olahragawan, tidak milih punya menantu seniman? Masa depannya sama-sama nggak jelas. Padahal masa depannya sama-sama nggak jelas. Kenapa Pak Agung nggak milih seniman? Kok gitu sih? Ternyata Ya pilihan berarti kan Loh, dia dekat sama seniman, Pak Agung pun dekat sama seniman. Tapi ternyata Kenapa pilihannya tuh? benar sekarang kan? Enggak. Kenapa? Oke, Mas berarti Taufik? kan tadi saya memutuskan untuk nikah kan. Orang tua saya tadinya kan nggak dikasih tahu dulu bahwa saya udah meminta anaknya. Kan laki-laki, kalau balik lagi berarti seniman bukan lagi. Oke, baik. Aduh, sebelum kita bicara tentang laki-laki yang selaki-lakinya, kita jeda dulu sesaat lagi. Kiani masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada. Jawab. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.